dengan saya Guru Daru Kuswanto dari Pojok Sekolah Podcastan. Terimalah salam dari kami, sekali merdeka belajar tetap merdeka belajar. Saat ini saya sedang bertandang ke SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang, ketemu dengan SMK Ma'arif NU 2 Aji Barang, ketemu dengan Mas Guru Sugiarto. Wah, kamu Mas ya Pak, hubungan industri BKK. Oh, BKK. Oke. Apa kabar Mas Guru? Alhamdulillah sehat. Sehat. Karena masih muda saya panggil Mas. Ya, muda. Mas Guru ini menurut saya itu termasuk guru penggerak. Karena apa? Beliau mau bergerak untuk membuat perubahan baik pada diri sendiri maupun teman-teman guru di sekolahnya. Anda sendiri nggak hanya kesana kemari, pelatihan sana, pelatihan sini, seminar sana, seminar sini, tapi juga seorang penulis. Kenapa Pak? Mau-maunya gitu? Ya, itu. Pernah saya baca Pramudianatur kayaknya. Oh, Pramudianatur ya? Ya, kalau tidak menulis maka ilmumu akan kurang lebihnya begitu ya. Ya. Kalau ditulis maka akan abadi. Ya. Di satu sisi, kemudian di sisi lain kami bisa menuangkan ide-ide itu tidak hanya terkubur untuk diri sendiri, tapi bisa untuk seluruh pembaca yang kebetulan membacanya. Ya, maaf. SMK Ma'arif NU 2 Aji Barang. Saya tahu perkembangannya Pak dari mulai dulu buka tahun pertama sampai sekarang yang muridnya sudah 900-an. Iya. Luar biasa Pak. Kalau boleh tanya nih Pak, apa sih yang unik di sini loh? Artinya yang ditawarkan di sini. Kalau warung itu yang kangen itu masakan apanya gitu loh? Ya. Kalau yang kami tawarkan sebenarnya secara umum sama dengan yang lain, hanya kami nambahi yang di tempat lain nggak ada. Misalnya untuk jurusan keperawatan, kami latih anak-anak untuk mengikuti beauty care. Beauty care. Ya, jadi kami namakan MBC, Manuda Beauty Care. Manuda itu Ma'arif NU 2. Nah, anak-anak dididik di tempat kecantikan itu sampai dapat sertifikat, kemudian kami tawarkan ke desa-desa, juga ibu bapak guru khususnya, ibu-ibu guru, bukan karena muslimah ya. Ya. Nah, itu sampai anak bisa mendapatkan sesuatu dalam tanda petik untuk bisa mengoperasi sekolah dirinya sendiri. Oh gitu. Nah, istilahnya apa Pak? Itu yang sesuatu yang unik yang lain nggak ada itu. ya, unique selling point itu. Unique selling point. Nah ini unique selling pointnya salah satunya bagaimana Siswa itu bisa berdaya gitu ya. ya. Betul. Ya. Karena pada hakikatnya nanti kan anak sekolah itu supaya bisa menghidupi diri sendiri, bisa mandiri. Ya. Supaya bisa mandiri ya sejak awal kita didik itu. Ya. Nah, itu menjadi daya tarik juga. Bahkan dari luar daerah itu banyak yang tertarik. Ya, itu sebenarnya esensi dari pendidikan SMK ya Pak. Iya. Bukan tidak hanya mendidik menjadi pekerja, tapi bagaimana dia itu memulai suatu usaha. Betul. Pak, ngomong-ngomong, di sekolah ini ada berapa jurusan Pak? Ada 4 jurusan. 4 jurusan. 3 jurusan untuk kesehatan dan tekniknya 1 multimedia. Multimedia. Ya. Farmasi klinis dan komunitas. Farmasi klinis dan komunitas. Asisten keperawatan. Asisten keperawatan. Dan teknologi laboratorium medik. Oh, laboratorium medik. Ya. Luar biasa Pak. Padahal sekalipun posisi
sekolah ini di tepi jalan raya, jalan negara itu, tapi sebenarnya kan di desa kan ya. Iya. Kebetulan desa Cibarang. Ya, menariknya masyarakat itu apa Pak? Di sini yang menarik selain unique selling point tadi. Ya. Kami sesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat. Kami juga ada program SMK membangun desa. Seperti apa itu Pak? Seperti misalnya kami di desa Semedo itu ada Semedo, home industry yang mengolah gula aren itu gula aren. Gula aren menjadi gula semut gitu. Oh iya iya. Nah, kami dampingi di sana dari program teknologi laboratorium itu yang sejalan lah, aliran dengan itu untuk menguji kualitas dari gula semutnya. Bahkan itu sampai mendapatkan penghargaan dari Jerman. Oh gitu, Masya Allah. Iya, si gula semutnya itu. Ya. Namanya Semedo Manise. Semedo Manise. Ya. Dari masyarakat desa itu ya. Iya. Di sana itu juga kami melakukan kerjasama dengan KUB yang ada di Aji Barang Raya, baik KUB kelompok usaha bersama. Iya. Jadi untuk gula semut tadi kayaknya seperti gula aren atau gula merah yang diproses lagi menjadi butiran kecil ya Pak? Iya betul. Seperti gula pasir. Iya. Wah ini ekspor ya Pak? Iya ada ekspor. Karena di luar negeri seperti Taiwan itu cukup mahal. Iya. Jadi SMK NU Maharib 2 Aji Barang sudah mengambil peran penting dalam masyarakat ya Pak? Iya, gitulah kami berusaha untuk hadir di masyarakat sehingga kehadiran kami itu tidak hanya sekedar mencari siswa, tetapi menjawab apa yang dibutuhkan di masyarakat. Ya. Sehingga dengan sendirinya otomatis masyarakat itu nanti mempromosikan. Loh, sekolah di Manuda aja. Ya. Begitu. Ya, luar biasa Pak. Untuk jurusan yang lain bagaimana Pak? Jurusan yang lain juga kami melayani. Yang hubungannya dengan unique selling point tadi. Nah, itu masih rangkaian dengan SMK Membangun Desa. Untuk yang jurusan asisten keperawatan dan farmasi, kami mendampingi desa-desa dalam posbindu, posyandu. Ya, baik posbindu lansia atau balita gitu kan. Jadi untuk lansia kami mendata sampai dengan grafik tensi itu bagaimana perkembangannya dari hari ke hari, kami dampingi di desa. Kemudian terjun juga ke PKD. PKD itu apa Pak? Pos Kesehatan Desa. Oh. Pos Kesehatan Desa. Ya, kami perbantukan anak-anak itu pada bidan-bidan desa. Sehingga kalau ditinggal aja bidan desa kehilangan anak. Oh gitu? Iya. Luar biasa Pak. Jadi tidak hanya memberikan pengalaman yang luar biasa pada anak-anak, terjun pada langsung di masyarakat, tetapi setelah itu masyarakatnya merasa kehilangan kalau kegiatan itu sudah selesai. Iya, begitulah. Begitu Pak. Yang lainnya apa Pak? Yang lainnya itu yang bekerja sama dengan kelompok usaha itu ya. Ya. Kami juga ikut terjun anak-anak di terjun misalnya pembuatan roti, kami terjun di situ bikin roti, kemudian dipasarkan juga, ikut memasarkan. Ya. Minimal kepada bapak ibu guru dan keluarga gitu. Jadi anak-anak yang berminat gitu ya, di bidang itu atau passionnya ke situ. Iya, passionnya. Jadi sebenarnya ini adalah esensi dari Merdeka Belajar. Iya. Jadi dia bisa belajar menurut passionnya. Ya, tidak seperti yang sebelumnya itu sifatnya ini penjejalan. Iya. Sekolah ini dapat
apa istilahnya, penghargaan atau apa Pak? Artinya itu lolos menjadi sekolah COE Ya. Center of Excellence atau pusat keunggulan. Ya. Seperti apa itu Pak? Itu untuk COE tahap awal itu Ya. memang untuk mendidik anak-anak caregiver, Caregiver itu apa? perawat lansia. Oh, perawat lansia. Nah, itu kami dapat bantuan dana 3 miliar Ya. untuk memenuhi sarana prasarana sebagaimana gedung yang di samping itu. Nah, anak-anak ini malah sudah di tingkat lolos CFT itu bahasa N4 bahasa Jepang, kemudian SSW Special Skill Worker untuk merawat lansia di Jepang. Ya. Kenapa kok belum berangkat? Karena kemarin itu kan terkendala pandemi, jadi program itu stuck, seolah-olah berhenti. Padahal ya kita tetap belajar terus, dan insya Allah maksimal Juni itu sudah pada terbang ke Jepang. Yang Juni? Khusus untuk caregiver. Berapa siswa itu Pak? Dari 50 yang sampai akhir itu Sampai seleksi. sampai tahap SSW itu ada 32. Habis dong siswanya. Ya kalau itu kan programnya dari sampai lulus. Oh, sampai lulus. Ya. Itu sudah lulus apa masih sekolah? Prosesnya sejak masih sekolah, Ya. kemudian lulus baru nanti akan terbang. Oh, tinggal berangkat itu ya. Cuma kalau ke depan sih programnya PKL-nya itu tidak hanya di dalam negeri, nanti PKL juga ke sana. Oh gitu. Iya, karena kita dapat yang tahap ini kan SMKPK bagian Pusat keunggulan ya. penempatan tenaga migran. Oh gitu. Jadi SMKPK itu ada bagian-bagiannya sendiri, spesialisnya. Jadi kalau di sini ketempatan program untuk Penempatan tenaga penanganan migran, khususnya yang caregiver. Iya. Luar biasa Pak. Ada nggak Pak kewajiban dari sekolah PK itu untuk berbagi dengan sekolah yang lain? Nah, program akhir ini ada pengimbasan. Pengimbasannya. Nah, Ya. ada pengimbasan istilah sekolah binaan. Oh, kalau iya. terlalu tinggi ya kalau binaan. Mitra ya Pak? Mitra ya, Ya. yang Kaca, dihiasi. sekolah Ya, kaca. ya. Itu ada 8 sekolah. Ya. Cuman daftarnya saya lupa, ada sekolah negeri juga ada swasta. Tapi yang jelas itu perlu itu Pak. Jadi kita itu ternyata paling nyaman itu belajar dengan teman sendiri Pak. Iya. Karena teman seperjuangan itu. Jadi apa ya, nyaman lah gitu. Ya, nggak ada beban. Ya. Apa gitu ya. Dan di kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar ini kayaknya kita dituntut untuk banyak berkolaborasi Pak. Iya. Dan ini sudah dilakukan dengan SMK Ma'arif NU itu dengan perusahaan mana saja Pak dalam kolaborasi ini? Kalau dengan mitranya itu pertama Kobamire Japan di Bogor. Itu perusahaan bidang apa Pak? Bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja ke Jepang. Oh. Kemudian ada rukun senior di Bogor juga. Ya. Itu yang melayani merawat lansia sampai dengan kayak si bintang dulu zaman Sawarsko itu Maria Untu itu orang tuanya tinggal di situ. Oh gitu ya. Di senior living. Karena memang ya kalau istilah di sini sih terkenalnya panti jombo ya. Ya. Tapi panti jombonya itu berupa hotel. Di sana ada fasilitas, ada refreshing mancing yang suka mancing, ada karaoke, ada olahraga. Jadi petugasnya itu benar-benar profesional. Iya. Tidak sekadar maaf. Kalau bahasa Jawanya itu rewang gitu. Iya.
Jadi benar-benar tenaga ahli yang salah satunya itu dididik di sini, Pak. Iya. Selain itu mana saja, Pak? Ini untuk tahun keberapa, Pak? Ini tahun kedua. Untuk tahun kedua. Tahun kedua. Kan awal kan COE. Ya, COE terus ganti SMKPK. SMKPK. Meskipun sebetulnya maknanya sama tapi Sama. ganti istilah. Lebih Jawa nih gitu, Pak. Iya. Begitu. Ya, jadi menarik sekali peran dari SMK Maarif NU2 Aji Barang ini, bagaimana membekali siswanya tidak hanya dengan materi yang hafalan-hafalan itu, ya maaf, Iya. seperti zaman dulu, tapi sudah mulai, ya artinya sudah mulai memberikan nantinya itu mau jadi apa itu, Pak. Iya. Mau ngapain anak-anak sudah tahu ya, Pak. Iya. Itu ada awal kan tes diagnostik. Ya, Itu kami petakan ya, mana yang passionnya nari ya, Ya. kita kembangkan ke tarinya, yang tadi untuk kecantikan ya kita arahkan ke kecantikan dan seterusnya. jadi bukan karena jurusan yang diikutinya, Nah, tapi dari passionnya. passionnya. Artinya mereka itu sudah tahu apa tujuannya sekolah atau belajar. Betul. Ya, kemudian dia mau melakukan strateginya, mandiri cara, kemudian refleksi, mau melakukan refleksi. Merdeka belajar dong. Ya, dan kita juga sudah menerapkan ujian itu sebagaimana layaknya ujian UPK, artinya UKK ya. UKK, uji kompetensi. Ya, uji kompetensi tidak lagi uji tulis melulu, tetapi Dengan LSP ya? Itu yang kelas 12. Kelas Ini 12, kelas kelas 10, 11 itu sudah diterapkan. sudah pakai asesmen itu ya? Iya, asesmen. Jadi Bukan lagi checkpoint ya, Pak. betul. Masalah luar biasa, Pak. Karena ini termasuk keberanian sih, Pak. Iya, Keberanian untuk tidak sama dengan yang lain. betul. Dan ini akan menjadi bahan cerita untuk siswanya kepada masyarakat. Iya. Wah, selling point juga ini, Pak. Iya. Nah, saya juga terinspirasi dari aktivitas Mas Guru ini luar biasa ya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk teman-teman yang lain. Bagaimana untuk terus bergerak. Sebenarnya visinya itu apa sih, Pak, sekolah ini? Kalau visi secara Umum aja, nggak usah pakai hafalan atau Iya. teks gitu. ya, kita ingin mendidik anak itu bisa mandiri, bisa menghidupi dirinya sendiri. Baiknya mandiri. Mandiri. Ya. Udah nggak ada lain, pokoknya mandiri. Harus mandiri. Dengan berbagai cara itu tadi yang saya katakan bisa out of box. Iya. Dan ini beda dengan sekolah yang lain yang maaf ya, yang begitu-begitu aja. Artinya guru ceramah wes rampung, harus KKM, selesai urusan. Ya, bisa apa nggak tahu. Bisa apa nggak tahu. Ya, itu yang cukup, ya bagi kita cukup, inilah yang jadi keprihatinan kita. Ya. Ya, teman-teman SMK mengatakan bahwa yang penting skill. Padahal banyak yang lupa bahwa skill ada dua, hard skill dan soft skill. Skill itu yang malah justru lebih dominan. Ya, di sekolah yang diajarkan hanya teknis pengetahuan, sementara soft skill yang arahnya ke attitude itu banyak yang lupa, ataupun kalau tidak hanya sekedar sampiran. Bagaimana Pak untuk yang di sini, Pak, pembelajaran soft skill ini, penguatan soft skill ini? Kami kan ada tim BPKS, BKK. Oh gitu, apa itu Pak? Ya, pembinaan karir siswa. Oh, pembinaan karir. Nah, jadi dari tes diagnostik yang awal itu, Dari diagnosis awal, asesmen mandiri yang awal, passionnya apa,
Oh. dikembangkan. Kemudian andaikan ada yang passionnya kok ikut mau masuk tentara, itu pun nanti kita bina, Kita fasilitasi. kita undang dari polsek atau dari koramil Untuk melatih fisiknya. iya, melatih fisik dan soft skill yang biasanya diujikan atau Iya. apa, kemampuan apa yang harus dimiliki Yang dibutuhkan di perusahaan ya, Pak. iya, kita sesuaikan dengan passion tadi. Sementara kita ngajari hard skill, nah pada saat wawancara yang ditanyakan masalah soft skill. Nah, Wah, menarik sekali, Pak. Benar. ya. Saya tertarik sekali dengan unique selling point itu tadi. Dan ini bisa diterapkan, Pak. Iya. Dan sekolah lain pun boleh meniru ya, Pak. Oh, boleh Sesuai sekali. dengan kondisi masing-masing. Ya, kearifan lokal. Kearifan lokal. Ya. Nasib perjalanannya bisa ditiru, Pak. Tapi soal rezeki urusan masing-masing. Alumni sekolah ini kemana aja, Pak? Ada yang bekerja di instansi pemerintah, ada yang usaha mandiri, ada yang ya katakan wirausaha. Wirausaha. Yang Sesuai dengan passion mereka ya. ya sesuai passionnya. Ya. Yang boleh dibanggakan ya, kalau boleh saya banggakan itu Ya, ada ya. yang kerja di RSUP Pertamina Pusat. RSUP Pertamina Pusat. Pertamina Pusat yang lulusan TLM. Ya. Bahkan waktu swab si Najwa Shihab, fotonya dikirim ke Oh sini. gitu. Iya. Luar biasa. Ya. Itu kebanggaan juga. Ya. Ada di rumah sakit Rio, di rumah sakit, terus di apotek-apotek K24, Century, itu Yang sudah jaringannya apotek itu ya. Jaringan apotek. Artinya dari BKK sendiri, Bursa Kerja Khusus, itu sudah menjalin MOU dengan banyak Iya, perusahaan. banyak perusahaan. Dan mereka setelah lulus nggak perlu khawatir lagi ya. Iya, insya Allah begitu. Yang penting attitude-nya. Ini memang keprihatinan kita apalagi Ya. generasi milenial sekarang yang dikenal daya juangnya mulai turun. Ya, terima kasih bincang-bincangnya. Mungkin ada pesan-pesan, Pak. Ya, untuk pesan kami pada semuanya, jadilah yang bermanfaat sebesar-besarnya untuk orang lain. Itu aja. Terima kasih. Saya Guru Daru Kuswanto. Terimalah salam kami. Sekali merdeka belajar tetap merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.